Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk dapat hadir beribadah, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebelum kami menaikkan doa dan permohonan kami di hadapan, kami terlebih dahulu mohon ampun
sambil memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakannya lewat nyanyian rohani Metodis nomor 216 ayat 1 sampai persembahan selesai. Ayat 30 sampai 44. Sebenarnya kalau Almanak Gereja Metodis menawarkannya dari Markus 6 ayat 30 sampai 34, lalu dilanjut ke ayat 52 sampai 56. Tapi karena kita tadi makan-makan ini, ya sudahlah kita bicara makan-makan hari ini.
Makanya kami terlambat hari ini. Karena kemungkinan juga dua latar tadi warna saya juga makan-makan. Jadi biarlah kita bicarakan yang makan-makan lah. Ya. Baik, kalau kita sudah ketemu, kita katakan amin. Kita akan membacanya secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejuta besar orang banyak. Maka tergeramlah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi harus kami membeli roti untuk bagi mereka makan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas bukitnya. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan, ia dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kita bersama. Ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi ada pada Bapak Ibu yang membaca kisah ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya teringat dengan salah satu seorang presiden, yaitu dari negara Chili, yang bernama ya, Sebastian Pinera. Sebastian Pinera ini menjadi sangat dikenal dunia karena ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyelamatkan 33 orang penambang yang terkurung di dasar bumi selama 2 bulan. Jadi itu terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2010. 69 hari lamanya mereka terkurung di dasar bumi. Di saat banyak orang sudah berpikir bahwa gak ada lagi jalan untuk bisa menyelamatkan 33 orang itu, Pinera, Presiden Chili, tidak berpikir demikian. Dia meminta agar semua orang pintar di negerinya menggunakan semua teknologi tinggi
yang mereka bisa dapatkan untuk bisa membantu mengeluarkan 33 orang kaya. Kalau kita berbicara tentang teknologi tinggi, sudahlah pasti berbiaya tinggi kan? Padahal sama seperti negara-negara lain, utang luar negeri sini juga besar. Jadi kalau kita berbicara tentang utang luar negeri, sebenarnya semua negara punya utang. Semua negara punya utang. Makin besar negaranya, makin besar utangnya. Sama aja kayak keluarga. Makin kaya dia, makin besar utangnya. Pinera bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ke-33 keluarga penambang yang tertimbun itu. Ini kan masalah hidup dan matinya 33 orang yang menjadi ujung tombak dari 33 keluarga di sini, dari 17 juta penduduk Chili. Maka itu bagi Christian Pinera, dia punya prinsip, ini keluargaku, ini bangsaku, dan ini sesamaku. Maka tentu dengan tema hari ini seperti yang ditanyakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, berapa banyak roti ada padamu? Jika tema ini misalnya ditanyakan kepada Presiden Chili, berapa banyak roti yang ada padamu? Mungkin Pinera akan menjawab, Tuhan, roti yang aku miliki tidak banyak. Bahkan kami malah punya utang roti di luar negeri. Akan tetapi meskipun demikian keadaan saya, ada sesuatu yang tetap bisa aku lakukan untuk menolong 33 orang saudaraku ini. Dan kalau kita lihat misalnya dalam Injil Yohanes, Injil yang paralel dengan Markus 6 ini, ya, yang isinya senada, yang sama, ya. Dalam Markus 6 ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Semangat itulah yang muncul sewaktu ada seorang anak kecil dengan polosnya memberitahukan kepada murid-murid dan kepada Yesus bahwa dia punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, kalau Markus 6 ini kan nggak ada, ya, disampaikan kepada kita dari mana asal 5 roti dan 2 ikan. Hanya dalam Markus dikatakan ketika Yesus bertanya, berapa roti ada padamu? Lalu muridnya yang menjawab, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi kalau dalam Injil Yohanes dikasih tahu dari mana sumbernya yang 5 roti dan 2 ikan. Ternyata dari seorang anak. Tentu kalau kita misalnya melihat dari kepolosan seorang anak dalam Injil Yohanes yang senada dengan Markus 6 ini, mungkin saja anak itu akan berkata begini kepada Yesus, Tuhan, saya nggak punya banyak, cuma segini doang. Kalau Tuhan lapar dan mau minta 5 roti dan 2 ikan milik saya ini, ya ambillah Tuhan, silakan saja. Karena saya cuma punya segini, tidak banyak Tuhan. Tentu kan Bapak Ibu, kita sudah seringkali misalnya mendengar bahwa ada 2 kelompok yang menafsirkan peristiwa memberi makan 5.000 orang ini. Ada kelompok satu yang menafsirkan bahwa mukjizatnya terletak pada Yesus yang melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan itu untuk mencukupkan bahkan kelebihan sisanya 12 batu. Ada yang menafsir begitu. Itu bisa berangkat misalnya teringat kalau ketika dalam perjanjian lama bagaimana Elia memberkati minyak, ya, dari janda sarpan. Tinggal sedikit minyaknya. Tetapi Elia bilang apa?
Nggak ada lagi rupanya botol-botol yang lain, buatan yang lain. Minyak itu diisis tak pernah berhenti. Terus pada. Itu dalam perjanjian lama telah terjadi. Dan Tasapa dan Nabi Elia. Tidak ada juga yang masalah begitu. Dari 5 roti ini jadi banyak. 2 ikan jadi banyak. Sampai akhirnya sisa 12 batu. Siapa yang sanksi? Tuhan kan bisa melakukan apa saja. Dan kelompok yang kedua ini berangkat dari pemikiran. Apa iya? 5.000 orang yang datang waktu itu sama sekali padahal pada tidak bawa bekal makanan atau minuman sama sekali. Masa hanya 5 roti dan 2 ikan bisa cukup untuk 5.000? Dan Alkitab mengatakan tadi di ayat yang terakhir 44 itu masih laki-laki. Belum dihitung perempuan dari undangan. Pastilah yang lain juga ada bawa bekal masing-masing, sehingga itu cukup bahkan lebih. Sehingga itu jangan-jangan masalahnya bukan karena mereka tidak punya roti. Masalahnya adalah karena mereka tidak rela berbagi roti yang mereka punya untuk samping kanan, samping kiri, depan, belakang suatu. Ada yang mungkin itu yang bawa roti, tapi karena sedikit, cukupnya cuma dibutuhkan. Sudah, tidak usah bagi-bagi. Sama kita aja kayaknya kurang. Itu berarti mujizat yang Yesus lakukan terjadi ketika ada perubahan hati banyak orang waktu itu. Yang awalnya tertutup untuk berbagi roti yang mereka punya, menjadi terbuka dan mau berbagi apa yang mereka bawa waktu itu. Atau kalau mau saya katakan, tafsiran yang ketiga adalah untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Siapakah yang tahu? Ya. Dan apakah memang punya rencana? Alkitab sudah menuliskan ketika orang banyak tahu kemana Yesus dan murid-muridnya pergi tempat tujuan mereka, lalu orang banyak itu mengikuti Yesus. Itu kan bukan sesuatu yang direncanakan. Tidak ada pengumuman dari RT, Bapak itu tanggal 28 kita makan bersama. Tidak ada begitu. Yang mereka tahu Yesus ada itu, kemana dia pergi kita ikut. Dan dulu kan tidak ada istilah seperti kayak semangat yang ramai jual makan. Simpulan sempat berbotol. Alkitab mengatakan Yesus mengajar mereka di lapangan terbuka. Tapi karena mereka sudah letih, akhirnya kita tertolak. Karena kan, tapi orang banyak ikut. Ada sempat mereka bawa botol. Tidak ada pengumuman ini rencana begitu. Yang tidak rencana saja ada. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lalu lapan mana tahu tidak ada bawa nasi, tahu tak telah bingung, datang aja. Ada, pasti sisa. Amin. Pasti sisa. Tapi kalau yang tidak bawa, paham apa toh? Ya. Jadi tidak begitu rencananya misalnya. Sini sehingga ya tidak ada roti, tidak ada persiapan. Sehingga itu jawaban kita adalah pertanyaan Yesus kepada kita, berapa banyak roti yang ada padamu? Juga dia juga kepada kita pada hari ini. Kadang Bapak Ibu kita terjebak dalam pemikiran begini, Tuhan, apalah nilainya dengan yang aku punya? Ya ada. Dan akhirnya kita lupa bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan dengan dan tunjuk Tuhan dengan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Persoalannya bukan terletak di banyak atau sedikit yang kita punya, tetapi keberanian untuk mengeluarkan apa yang kita punya.
Apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Itu yang penting. Kalau kita diajak berandai-andai, seandainya seorang anak itu tidak mau mengeluarkan rotinya yang 5 itu, dan dia tidak mau mengeluarkan 2 ikan itu, bisa nggak ada mujizat itu? Tidak bisa. Tapi walaupun sedikit yang dia punya, kecil yang dia punya, apalagi mau memberi makan yang 5.000 orang banyaknya, dan itu kita katakan mas dan keberanian dia mengeluarkan apa yang ada itu untuk bagi nama Tuhan, itulah pada akhirnya yang menjadi berkat. Bukan disimpan-simpan di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau bawa ikan asin atau berapa, jadi berkat. Amin. Jangan beri malu. Ikan ini ada banyak orang kayak gitu. Jadi berkat itu. Karena tadinya bicara makan-makan, makanya makan-makan sama dua bicara. Saya cuma juga salah tadi kan. Tak nyangka ada pengumuman, ada pemberitahuan. Saya ibadah ini amal kita makan-makan. Makan. Walaupun cuma makan di kalau kita ikut bilang pendeta, maka enggak kita tahu. Makan-makan kami. Bisa bilang sama kulit. Tahu ada kulit juga. Jadi teman-teman bicara makan-makan pula kita sekarang. Langsung diambil aplikasinya aja. Nah, ini nggak perlu dia dipakai langsung makan. Dalam makan. Tadi itu kekenyangan. Biasalah kalau kekenyangan agak lambat. Agak lambat. Walaupun nanti mereka ikut lagi makan-makan di sini. Siap itu makan-makan lagi untuk kumpul. Makan-makan lagi. Biasa pun makan-makan. Ketiga. Terus lagi kita makan-makan. Ya. Sehingga itu ini yang paling penting. Keberanian untuk mengeluarkan apa yang kita lakukan. Hal inilah yang sebenarnya membuka kesempatan bagi kita untuk melihat apa yang bisa Tuhan lakukan dan kerjakan melalui hidup kita. Maka itu Bapak Ibu, yang lebih luar biasa lagi adalah ternyata mujizat 5 roti dan 2 ikan itu hasilnya sama dengan 12 batu sisa. Dan itu selalu berulang dan terjadi sampai hari ini. Dalam kehidupan jemaat kita, Tuhan pernah melakukan hal itu. Di tengah-tengah gereja ini Tuhan pernah lakukan. Bahkan bukan 5 tambah 2 lebih kecil lagi. Dan hebatnya hasilnya bukan 12, tapi lebih besar. Saya yakin bukan cuma kami yang pernah mengalami 5 tambah 2. Sisanya bersesuai. Amin. Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah mengalami. Dan itu berulang kali terjadi di tengah-tengah keluarga Bapak. Otak kita yang berpikir-pikir, yang mana yang terjadi? Tapi buktinya lebih. Bukan cuma 1 bulan kita lewati. Sudah berapa tahun mungkin lebih dia? Puluhan tahun. Sekolah anak-anak selesai kok. Amin. Menikah anak-anak selesai kok. Fokus kita diminta untuk mengingat-ingat sisa yang belum sembuh. Bukan cuma 2 ikan ini. Itu terjadi sudah berulang kali di tengah-tengah kehidupan. Di tengah-tengah jemaat kita pun sudah berulang kali terjadi. Kita teringat misalnya soal makan-makan lah dulu tentang perjamuan kasih di Natal dengan perjamuan kasih di Paskah. Ya karena perjamuan kasih di Natal kan sudah ada anggarannya nih. Ya 12.000 keluarga per bulan yang kita taruh itu sudah jelas ada panitia. Paskah kita pernah itu akhirnya buat seperti yang nanti tanggal 28 dari kita oleh kita. Sisa semua pulang dengan tenang, bahkan bawa
Amin. Yang dibawa hari Minggu 28 Januari pulangnya keluar dari kaya. Ya. Betul, betul, betul. Sisa itu terjadi dengan ini. Jadi saya yakin tidak ada yang menuntut soal perjamuan kasih dan ungkapan bersama. Amin. Amin. Tidak ada. Karena itu sudah terjadi berulang kali di gereja. Dan saya juga pernah lihat gereja yang membuat pesta pembangunan. Lalu akhirnya panitia dan tidak jemaat dan ini konsumsi kita Bapak Ibu dari kita oleh kita untuk kita. Jadi ada yang bawa B1, ada yang bawa B2, ada yang bawa B2. Saya nggak tahu apakah ada waktu itu yang bawa B2. Sisa. Padahal yang banyak kali dan waktu itu kok bisa sisa itu dia amal DS konsumsi ini dari oleh dan untuk jemaat. Enggak ada sebalik itu. Bawa juga nasi masing-masing. Tenang, sama seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Markus pasal 6. Tenang semua. Maka tentu Bapak Ibu dalam hal kehidupan kita sehari-hari itu tentu kita sudah tahu. Ya. Sekalipun Bapak Ibu nggak tahu berapa kakaknya, karena kan orang di gereja. Saya nggak tahu berapa kakak dari Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu bilang, oh itu amat akhir. Kalau Bapak Ibu kan apal kali, karena itu diwaktakan itu di setiap oleh awal bulan oleh bendahara, sekian gaji. Tapi walaupun Bapak Ibu katakan, saya yakin pendapat Bapak itu lebih besarnya daripada kami. Dan tentukan dalam hal ini, Anda lihat sendiri, ada posisi. Jadi Bapak Ibu ke depan, kalau sudah bikin rumah baru, kamu salah payah-payah masuk ke rumah. Tidak usah. Kasih. Berapa pun. Dosa tantangan. Bapak Ibu yang sudah lihat itu misalnya ada yang selalu sisa. Ya cukup lagi, cukup. Kenapa ya cukup? Kita mau tahu kita. Udah berapa tahun umur kita di dunia? Udah tidak yang ibu. Kalau ada rencana naik, dosa tantangan, langsung naikkan. Nanti bulan depan naikkan langsung. Amin. Jangan kalau ganti pimpinan yang baru, dan naik. Memang cukup, bahkan lebih. Amin. Maka itu tentu mungkin memang Bapak Ibu kita sering menyepelekan roti-roti yang kita anggap kecil yang ada dalam kehidupan kita. Yang sederhana dalam kehidupan berjemaat, kita pikir roti yang kita miliki itu terlalu kecil untuk bisa misalnya menjadi pelayan. Ya, ini berbicara roti tentang talenta dan karunia. Atau mungkin kita merasa roti yang kita punya itu kecil sehingga kecil untuk bisa kita bawa menjadi pembawa renungan misalnya. Atau untuk memimpin doa di tengah-tengah kebaktian misalnya. Sehingga misalnya ada orang yang mengatakan, aduh Tuhan, mohon maaf lah, roti yang ada pada saya tidak sebesar yang dimiliki oleh orang lain. Saya tidak bisa berdoa sama di tengah-tengah jemaat. Saya hanya bisa baca seterusnya. Aduh, kecil kali roti yang aku miliki. Bolehlah kita anggap kecil itu roti yang kita punya. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, bahkan dari sesuatu yang kita anggap kecil sekalipun, asalkan kita mau bawa roti kecil itu kepada Tuhan, Dia selalu bisa membuat kita terkejut. Yang penting yang awalnya tadi, kemauan dan keberanian untuk memberikan itu kepada kita. Ya, jadi memang ada perasa untuk
berbicara dengan pedagang pelayan, ini guru sekolah minggu selama ini dengan pendetanya sama si Isa. Berangkatnya maunya sama-sama juga ya. Betul. Yang tidak pendeta berangkat, si Isa juga akan kuliah. Langsung merasa ini, siapa guru sekolah minggu sudah ini? Padahal anak-anak sekolah minggu ini adalah regenerasi gereja ini. Kita kan tidak bisa pandang sepele anak-anak sekolah minggu kita selama ini. Maka disinilah, ya, silakanlah kepada Inang Wela, silakanlah kepada Inang Rapi. Pendeta tidak bisa ke depan menjaga itu, karena dia sudah fokus ke dalam diri. Guru TK ya. Kalau maju pelayan, tidak bisa lagi, sudah fokus di sini. Tapi dalam kan ada Inang Kevin, Inang Kevin ada Nesok di sini. Kan ada Inang Koyo, Inang Koyo di sini, di sini. Berapa roti yang ada? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Sekalipun mungkin Inang Pendeta sudah pernah tanya langsung, dan saya juga kami pun sudah pernah tanya langsung. Gak kasihan jadi yang anak sekolah ini kalau ada yang ini. Kasihan, itu siapa lagi? Dia selama ada orang Inang Pendeta, aku di sekolah ini. Ya jangan harapkan orang yang memberi rotinya kepada gereja. Kita lah. Kita harapkan pendeta yang akan datang nggak bisa lagi. Karena saya seperti saya juga, mana mungkin saya bukan di sana. Ya Bapak Ibu cuma di sini aja. Betul. Lalu pelayan kan juga begitu, berkurang juga kan. Maka Bapak Ibu lah persiapkan. Nah, nanti leader sudah kasih kepada anak-anak yang baru. Dan juga mungkin sudah kasih kode itu mungkin amal leader kepada Alif Seraiti. Siapa lagi? Kita tidak bisa katakan begini, loh Tuhan, tadi roti itu kecil dah. Yang Tuhan mau keberanian kita untuk memberikannya, untuk kemudian bagi nama Tuhan. Amin. Nanti Tuhan akan buat hal-hal yang kecil itu menjadi kegesutan. Maka kita terang-terang, kok bisa? Dulu aku kemarin, sekarang dia pasti jangan bermalu. Bermalu aja. Percaya diri berani aku berdiri di depan. Sekarang aku berani, tegak. Dulu lewat di depan orang itu tunduk aja, kan? Dia masih lewat dulu ngomong. Tentu itu yang mau menjadi kita berikan kepada kita. Maka itu Bapak Ibu, 5 tambah 2 itu bagian kita. 12-nya itulah bagian Tuhan yang bisa dia tunjukkan kepada kita. Beri aja, berani aja memberi. Nanti lihat sisa yang 12 tahun. Amin. Itu bagian. Jadi sudahkah kita melihat sisa 12 tahun yang Tuhan mau tunjukkan juga dalam kehidupan kita pada hari ini? Tentu kan semua akan jawab kita mau melihat itu. Dan memang saya mau katakan juga berkali-kali, entah sudah berapa kali kita sudah lihat itu. Kita sudah berapa kali menunjukkan itu bagi kita. Jadi tidak juga seperti setiap hari mesti begitu. Walaupun kita sudah berapa puluh kali, bahkan berapa ratus kali Tuhan tunjukkan sisa yang 12 tahun itu. Maka itu yang paling penting adalah keberanian kita untuk memberikan sebesar dan sekecil apapun roti yang ada pada kita. Amin. Kita satu Tuhan. Dalam Tuhan kita akan bernyanyi dari nomor 93 dari nomor 93 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua nanti kita sama-sama bangkit berdiri. Kita
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama menyanyikan kepada Allah di sini. Dan terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu seluruhnya mulai pada siang hari ini, besok sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin.